Pengadaan 20 paket laptop kurang lebih ya 4 miliar. Baru terbongkar. Di sini nggak ada pengadaan laptop. Saya merasa ditipu oleh pejabat itu sebagai kabid di salah satu instansi Provinsi Banten. Bukti penyerahan di kantornya sendiri. Menggunakan kop surat, menggunakan cap basah. Ada tidak unsur sindikat? Setelah kejadian ini, kami jadi bayar sekolah jadi bingung. Minta tolong kembalikan uang kami. Uang yang kami tabung sedikit-sedikit untuk anak kita. Ada rekaman juga? Ada rekaman bahwasannya si AS mengakui bahwasannya ini order fiktif. Tapi alasan dia dilakukan karena beliau banyak hutang. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik. Dan sekaligus juga saya minta doa restu buat pemirsa saya. Karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekaligus juga minta doa restu buat istri saya yang juga insya Allah maju menjadi calon anggota DPRD dari PAN untuk Jakarta Selatan Dapil 7, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan juga Cilandak. Kita ketemu di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, kali ini ada Mas Ahmad, Bu Ahmad istrinya pastinya, ya, dan Mbak Cesa sarjana hukum dari 911 Hotman Paris, ya. Jadi ini adalah korban, ya, dugaan pengadaan laptop fiktif di salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Banten. Loh, kok bisa gitu? Jadi ini gimana ceritanya? Jadi Mas ini sebagai apa dan kenapa jadi korban? Kebetulan salah satu investor dari mitra saya namanya IM lah ya inisialnya. Nah itu dia itu mengajak kerjasama untuk proyek PL pengadaan laptop di salah satu instansi di Provinsi Banten. Oke, kita sebelumnya baca dulu nih, ada dugaan proyek fiktif pengadaan laptop di Kominfo Banten bikin resah. Oknum pejabat BPBD Banten terancam dipecat. Oh, jadi ada oknum pejabat yang diduga terlibat. Benar sekali. Gara-gara keluarkan 20 kontrak pengadaan laptop bodong. Betul. Sampai 3,7 miliar ya katanya. Betul. Kurang Sederet lebih. fakta proyek fiktif pengadaan laptop 3,7 miliar di BPBD Banten, modus hingga ancaman saksi. Oke. Dan oke, gimana jadi lanjut? Jadi pengadaan Laptop. Nah, mitra saya bertemu singkat cerita itu adalah mediator. Mediator itu salah satu teman dia berinisial AR menawarkan, "Pak, ini ada pengadaan laptop nih, penunjukan langsung." Nah, setelah itu dia datanglah ke Banten menemui temannya AR ini berinisial WN. Nah, WN ini salah satu istilahnya asisten pribadi ex gubernur Banten. asisten pribadi ex gubernur Banten yang mana nih? Ceritanya. Yang inisial apa deh? Inisial AT lah ya. Oke. Nah, setelah itu dipertemukan dengan WN. Setelah itu dia bertemu langsung Kabid, inisialnya AAS. Kabit apa nih? Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Oke. Nah, setelah itu dia katanya ada PL di tempat ini. PL itu pengadaan laptop. Iya, Oke. proyek penunjukan langsung. Penunjukan langsung, lah ya. oke. Sorry, saya nggak tahu soal proyek. Penunjukan langsung untuk pengadaan laptop. Saya sempat tanya, Pak, itu biasanya walaupun penunjukan langsung bisa tayang atau di LPSC ya tayang. Nah, dia menyampaikan bahwa ini punya otoritas khusus. Salah satu instansi yang punya otoritas khusus BNPD, Kesehatan, Menteri Kesehatan, sama satu lagi saya lupa narkotika kalau nggak salah. Iya, boleh ada Boleh. PL. PL ini Jadi penunjukan langsung bukan pemandu lagu ya. Iya, penunjukan Iya, langsung iya, dia iya. bisa langsung buat kontrak ke salah satu mitra Oh, tanpa tender. tanpa tender, Tanpa ada bidding enggak ada. tanpa bidding, penunjukan langsung. Nah, akhirnya rekan saya menawarkan ini lumayan nih kayaknya cepet karena cuma sebulan. Gitu. Oke, akhirnya saya okein Pak, coba saya bilang jangan ada uang di depan. Ya, saya bilang nggak uang di depan, terus dia sanggupin. Tapi temen gue bilang, Pak ini mungkin setelah tanda tangan kontrak atau SPK, ya mungkin ada buat mediator fee lah ya. Fee mediator, fee sukses fee lah ya. Langsung di awal.
Setelah kontrak. Setelah kontrak, setelah dibayar nggak? Belum, enggak, ini setelah kontrak, tentang kontrak, dia minta sukses fee. Wah, enak banget nih di Indonesia ya bisnisnya. Ya, seperti Uang belum itu. dibayar udah minta sukses fee. Kalau nggak dibayar lo dapat sukses fee mediator, enak banget. Ya, Ya kan? seperti itu. Mediator tuh nanti kalau udah dibayar semua baru lo minta fee, itu yang bener ya nggak? Betul. Oke, terus? Akhirnya saya sanggupin, ya udah Pak, buat aja surat kontraknya, siapa yang penanggung jawab, pemberi kerjanya. Nah, setelah itu teman saya oke, setelah dia menyetujui, diundanglah dia ketemu langsung ke AS ini, diberilah kontrak langsung ketemu. Yang nagihin kontrak siapa? AS Kontraknya adalah isinya intinya? pengadaan 20 paket laptop Asus. Oke. Tipenya lupa saya. Iya, oke. Nah, itu satu paketnya ada 5 unit. Oke. Satu paketnya ada 5 unit. In total berapa nilai kontraknya? In Laptop itu? total kalau dalam 20 paket kurang lebih ya 4 miliar. 4 miliar. Iya, kalau dalam Jadi Mas ini sebagai yang punya laptop? Saya ini sebagai investor dari teman saya PT CP ya. Oke, CP oke. Randu, ya. Jadi Mas yang ngeluarin uang nih? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, ngebeli laptop itu, untuk laptop itu nanti dibeli sama si pemerintahan Iya. ini gitu ya ceritanya ya? Betul. Udah Mas udah keluar duit nih? Sudah Habis tanda tangan keluar. kontrak? Enggak, tanggal 17 berkontrak, dikasih waktu seminggu untuk pengadaan. Nah, terus saya coba sampaikan ke mitra saya, mungkin butuh waktu karena dalam banyak kuantiti itu distributor pun Enggak. inden, Iya, nggak iya, langsung iya. instan Nggak langsung beli. ada. Nggak langsung ada. Terus saya coba trial nih Mas Uya. Cari barang dengan satu paket dulu, 5 unit isi. Ya, tanggal 23 saya kirim. Diterima langsung sama AS ini di kantor tersebut. Ya, terus juga ada serah terima simbolis. Ya, ini pejabat ini ya? Pejabat ini, berita acara serah terima pun Tadi apa level pejabat ini? Kabit. Kabit ya, oke, Nah, oke. kabit. Nah, setelah itu di serah terima langsung BST, berita ada serah terima. Oke, saya tanya sama AS ini, Pak, ini udah BAST, kapan bisa kami Iya, tagih iya, dalam iya. satu paket Iya, dulu? iya, Ya, saya coba trial nih satu paket dulu. Oke Pak, paling sebulan pengajuan invoice, paling lama sebulan, paling cepat 14 hari kerja. Ya, setelah tanggal 23 Februari itu saya serah terima. Setelah itu dia menanyakan kapan lagi untuk sisanya 19 paket lagi. Ya, saya menjaga juga Pak, ini karena belum ada kontrak SPBJ, baru surat perintah kerja SPK. Baru SPK. SPBJ itu apa? Surat? Surat perintah pengadaan barang, Oke, oke. kurang lebih. Oke, seperti kamu itu. nanya itu apa jawabannya? Ini lagi dibuat, bilangnya lagi dibuat. Iya. Saya kejar terus. Iya. Akhirnya sampai sekarang pas saya ngajuin invoice, setelah barang diterima, saya Paket langsung- satu nih ya? Ya, satu paket. Dijanjikan sebelum Lebaran tuh Mas Uya. Sebelum Lebaran, ternyata singkat cerita tuh dia ada aja alasan, minta referensi bank lah dari akun mitra kita. Akhirnya udah saya sampaikan lagi kekurangan itu, mundur lagi setelah Lebaran itu kalau nggak salah tanggal 12 Mei, kalau nggak salah 12 Mei, saya langsung ke kantor tersebut menanyakan ke bagian kalau nggak salah purchasing deh. Ketemulah Pak AG lah. Ya, di sana baru terbongkar dicerita, di sini nggak ada pengadaan laptop. Oh, jadi nggak ada pengadaan laptop? Nggak ada Jadi pengadaan ini laptop. pejabat ini berarti mengada-ngada berarti? Mengada-ngada. Padahal dibilangnya itu untuk dinas ini, untuk Betul. untuk apa namanya sih kali ini? Bukan kementerian, apa namanya sih ini? Instansi. Instansi ini ya, iya. Instansi ini. Nah, ini saya yang menerima kalau memang ada tender atau pengadaan Pasti lewat, dia tahu. pasti Iya. tahu. Nah, ternyata hal ini saya sampaikan langsung Ke AS. ke AS itu. Dia bilang, itu yang penting dibayar kan katanya gitu. Ini saya tanggung jawab walaupun
bahasanya walaupun itu orang purchasing bilang nggak ada, tapi saya tanggung jawab, kantor saya di sini, ya, nerima juga di sini. Akhirnya ya sudah, saya tunggu kapan Bapak mau mau bayar untuk 1 unit paket. Dia janjikan lagi sampai bikin surat pernyataan lah bahwa akan membayar tanggal janjinya tanggal 7 Juni. Saya datang tanggal 5 Juni. Tanggal 7 Juni dia buat pernyataan, tapi tidak ada realisasi. Dijanjikan lagi tanggal 13 Juni. Sampai sekarang akhirnya ya gitu Mas Uya. Nggak ada. Nggak ada. Dia baru satu paket berarti ya? Ya, baru Berapa satu nilai paket. satu paket itu? Kurang lebih 345 juta. Mohon izin, 180 untuk satu nilai Satu paket. unit satu paket. Plus dana fee-nya sebesar 163. Jadi total Dana fee-nya udah dikeluarin? udah. Keluarin ke perantara ini? Ya. Siapa perantara ini? Yang tadi inisial WN salah satu asisten pribadinya. Gubernur, ex-gubernur. Ex-gubernur. Pengakuan dari si Katanya. Iya, WN sendiri. Oke, tapi udah diteliti belum dia benar-benar asisten apa enggak? Kalau sampai saat itu kami belum menemukan jawaban, tapi aduh, saya nggak enak nih Bang Uya ngomong di sini. Gak apa, kan saya bisa cari tahu juga. Takutnya Ya. dia ngaku-ngaku, ya Benar. takut ngaku-ngaku bawa nama ex-gubernur. Benar. Kan ex-gubernur ini Bisa kan aja. juga jadi tercemar kalau andai kata itu Ya. cuma ngaku-ngaku. Betul, Karena kan betul. kalaupun emang benar juga, belum tentu ada hubungan sama ex-gubernur, nggak mungkin lah. Betul. Ex-gubernur main begini-begini. Betul. Ini pasti oknum, Oknum, ya kan? ya, Oknum. ya mungkin karena mengaku-ngaku hal seperti itu, Iya. ya, saya keluarin lah fee-nya. Kamu keluarin, Iya. padahal kamu belum dibayar. Dan bayar. Wah, Baik, inilah ya. nih. Di Indonesia tuh begitu tuh emang tuh. Orang kebanyakan ya jadi makelar gitu ya. Benar. Di tengah-tengah lo mau duitnya doang gitu kan. Udah tahu, ya udah gitu belum. Kalau fair kan adalah nanti dibayar baru ada untung. Betul. Baru ada fee-nya ya kan. Benar. Ini yang sering terjadi di sini nih tukang makelar-makelar ya kan. Orang-orang tengah gitu kan. Tapi udah umum sih maksudnya mungkin di instansi atau di proyek-proyek di Hah? pemerintahan seperti itu. Iya, ini harus dirubah nih budaya kayak begini. Benar. Ntar kalau gue jadi DPR gue rubah semuanya. Setuju tuh Pak. Ya, kan namanya negara kita tuh negara proyek emang. Iya benar emang kita akuin aja Sedikit-sedikit negara kita diproyekkan. negara ini bangsa proyek. Itu akhirnya banyak permainan-permainan ini harus dirubah. Mental-mental kayak begini. Setuju. Iya kan? Setuju banget. Apalagi mencakup instansi pemerintah ya. Iya. Oh iya, jadi masyarakat kan di sini kan harusnya berlindung pada instansi, ya toh kita masyarakat kepercayaan Iya. kita. Tapi malah dari kepercayaan masyarakat ke mereka, mereka sendiri yang menghancurkan. Itu benar-benar harus dibongkar sebobrok-bobroknya. Oke, pertanyaannya berarti artinya tidak ada pengadaan di instansi itu. Tidak ada sama sekali. Tapi dijelaskan nggak sama si AAS ini, si Jelasin. pejabat ini, bahwa itu buat siapa sebetulnya itu laptop? Dia sih bilangnya itu dia istilahnya juga dibohongi lah ya. Salah satu bilangnya sih WN. inisialnya RZ. RJ ya. Sebagai apa RZ itu? Dia sebagai penampung kali ya. Wah, tapi di Dia surat menerima- kontrak itu ditulis buat instansi itu kan? Iya, Iya. instansi Yang tanda tangan itu kan? Iya, dia mengakui bahwa pada tanggal 5 Juni itu setelah saya tanya Pak Agus, dia mengakui secara pribadi dengan rekan kita itu bahwa memang dia pemain tunggal dan memang itu dia playmakernya lah dia dengan WN ini. Iya. Playmakernya dia yang membuat program fiktif itu dia. Jadi dia sadar betul dong. Kalau gitu dia bukan ditipu dong. Kan dia yang menandatangani. Betul. Dia baca nggak mungkin dong pejabat tanda tangan surat kagak ada isinya. Betul. Dia bertanggung jawab penuh atas yang tanda tanganin. Benar. Berarti dia sadar banget kalau itu menipu kan? Sadar banget, mohon izin Kalau emang Kak itu Uya. tidak ada pengadaan itu di dalam instansi itu kan? Benar. Betul. Bahkan ini boleh kita terbitkan ya Kak Uya? Boleh dong. Itu ada Surat kop- SPK-nya sendiri ada kop suratnya Iya. beserta stempel Stempel. asli Stempel asli Iya. dari instansi tersebut. dari instansi tersebut. Ini boleh Kak Uya. Mari. Oke. Ini asli semua. Surat perintah kerja, kontrak kerja pengadaan barang dan jasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berarti ini instansi ini dipakai dong namanya kan? Benar. Betul. Disalahgunakan. berarti ya? Disalahgunakan. Itu dia yang harus kita pertanyakan. Salahgunakan. Segampang Oh, itukah ini. mempergunakan fasilitas dari instansi Oh, AS, ini udah baru tahu. Saya baca namanya SAG itu apa sih? Sarjana Agama, Sarjana Agama. Agama. Wow. MSI, magisternya kan, Wow. S2-nya. Gelarnya banyak padahal ya. Oke, yang andai kata gini, dia ditipu, menurut saya tidak bisa menerima logika berpikir akal sehat dan dia ditipu orang dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Dan itu juga dibilang buat instansi ini ya kan. buat instansi. Dalam keadaan sadar. Iya dong, kecuali ada uya-uya di situ mungkin terhipnotis gitu kan. Gitu. Jadi intinya Mas merasa ditipu nggak? Ya.
Saya merasa ditipu oleh pejabat itu Iya. yang inisialnya AS yang sebagai kabid di salah satu instansi Provinsi Banten. Berani ya? Oke, tapi untung Mas masih selamat karena belum sampai 5 paket, 20 20 paket. 20 paket. paket. Berarti Benar. 20 paket berarti adalah 100 laptop berarti Iya. kan? Senilai hampir 4 miliar. Benar. Oke. Cuman kan di sini Kak Uya mohon maaf ya, mungkin untuk sebagian yang namanya pengusaha, angka nominal di 345 juta itu sedikit. Tapi kalau buat Pak Ahmad sendiri ini kan salah satunya ada dana talangan yang dipergunakan oleh Pak Ahmad dan kebanyakan biaya pendidikan dari ketiga anak-anak Pak Ahmad. Betul. Tidak ada di sini menurut saya, di negara kita nggak boleh gara-gara cuma perkara duit sedikit hukumnya jadi dipersulit Setuju. atau tidak dilakukan. Nggak ada. Di ini bukan masalah nominal, nipu adalah nipu. Benar. Kayak kemarin yang kita perjuangkan ya, tukang kerupuk tunanetra sama tukang pijat tunanetra yang ditipu hanya berapa juta doang. Jadi ditipu oleh seorang pengusaha yang kata pengusaha kaya Iya. di Menteng, ya. Kita kawal kasusnya, divonis 3 tahun lebih kok. Nah. Bukan divonis, sorry. Kita kawal kasusnya kemarin dikasih tuntutan sama JPU dari 4 tahun, 3 tahun lebih kok. Iya. Bukan hanya nilai nominal, tapi yang ditipu tuh tukang-tukang kerupuk, yang tunanetra segala macam. Jadi di negara kita aparatur hukum tuh polisi, jaksa, hakim jangan lihat nominal. Bukan berarti yang triliunan ini harus Benar, dijalankan, sedangkan kita dijalankan. enggak. Kasusnya kalau Betul. yang nominal rendah, ini cuma rendah. Enggak, kita harus rubah belakang. mindset itu di negara kita. Makanya kita berupaya menghubungi Kak Uya nih. Iya. Ayo Kak Uya, di sini juga Pak Iya. Ahmad sudah, terima kasih banyak Pak Iya, Ahmad sudah iya, berani iya. apresiasi untuk speak up membicarakan tentang hal ini. Karena gimana pun juga ini rancu. Iya, Mas ini Uya. bukti Ini waktu bukti bahwa penyerahan di Penyerahan. kantornya sendiri. Oke. Di instansi tersebut ya. Iya. Menggunakan kop surat, menggunakan cap basah, itu kan patut kita pertanyakan. Bener dong? Berarti ini fasilitas dia negara loh. PNS berarti kan? Benar PNS. sekali. Oh, berarti ini Kementerian Dalam Negeri juga harus tahu nih. Sudah, alhamdulillah Per hari tadi pagi ini- juga sudah ya Pak Ahmad ya, Iya. kita sudah laporkan. Ini masalah hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri juga sudah direspon, laporan kita alhamdulillah diterima. Kita cuma pengen bantu untuk masyarakat, kalaupun memang ada hal yang Jangan tertipu sampai juga, terulang lagi ya. sama dengan Pak Ahmad, ayo mari sama-sama kita speak up. Kita bongkar nih, Iya. ada tidak unsur, mohon izin, sindikat? Bener dong? Oke, benar juga. Bener dong? Bener. Apakah dia perorangan, apakah sindikat? Ini Iya. harus kita ungkapkan Benar. untuk melindungi masyarakat tersebut. Coba, jikalau ada kalian yang menonton acara ini dan merasa bahwa punya pengalaman yang sama, mau di instansi yang sama atau instansi beda, Benar. ya, silakan lapor ke sini. Benar? Kita bisa Diperbolehkan. bersama-sama ya untuk melaporkan juga Kementerian Dalam Negeri, Benar. ya. Dan ini tetap akan dibawa ke pidana kan? Hmm. Kalau untuk Kalau memang pidana, benar. sementara di sini kan memang ada indikasi 2 pasal ya, Ya. Kak Uya. Yang Tipu gelap pertama, masuk nggak nih, tipu gelap? 378 372. penipuan, yang selanjutnya saya masukin ada di 263, yaitu pemalsuan surat. Oke. Oh iya benar, pemalsuan surat ya. Iya, dengan ancaman hukuman kalau 263-nya 6 tahun penjara. Iya, Tapi sampai saat ini kita belum berupaya untuk proses hukum karena memang dari Pak Ahmadnya sendiri masih pengen dana itu kembali. Tapi menurut gua walaupun dia bayar, Tidak menghilangkan. tidak menghilangkan dan secara etik jabatan ya dia Iya. harus tetap diperiksa. Benar, setuju. Iya kan, jangan menggugurkan dia dibayar menggugurkan tanggung jawab Benar. dia. Betul. Karena dia kan memegang satu jabatan, Iya, ya kan, di instansi pemerintahan lagi. iya. Betul. Iya kan, betul Setuju. nggak sih? Benar Aku udah kan sekali. ada korban-korban lain. Sekarang logika juga nih, misalnya gue gue pengusaha gitu ya. Benar. Gue datang ke pejabat, apalagi kepala dinas, kepala bidang gitu kan ya. Ya gue percayalah, Iya. ada tanda tangannya atas nama instansinya ya Di kan. kantornya tanda tangan stempel. Iya dong. Gitu. Gila nih negara kita ya. Berani-berani orang. Ini harus dibongkar habis-habisan Kak Uya. Oke, ini ada dana talangan juga. Ya, ini dari dana talangan, sebagian juga dana pendidikan anak. Oh, Mbak ini istrinya berarti ya? Duit buat apa aja tadi, Mbak? Kenapa? Duit buat apa aja nih tadi? Waduh, buat sekolah. Hmm. Saya kalau dipancing ini sebenarnya gimana ya Mas? Beneran dari hati gitu sedih. Tapi mau gimana? Saya harus dukung suami saya. Apapun yang terjadi, saya harus tetap sampai suami saya. Iya. Ya udah. Saya bilang sama suami saya, udah. Yang penting gimana caranya semua selesai. Hmm. Jujur memang uang asuransi yang kami tabung sedikit-sedikit untuk anak kita gitu. Iya. Setelah kejadian ini memang ngaruh sih Mas. Jadi ya kami jadi
keseret-seret untuk bayar sekolah jadi bingung gitu ya, karena sudah di planning. Ya sudahlah, saya mencoba untuk apa ya, ya udah support suami aja. Tuh. Tahu nggak suaminya main proyek ini tadinya? Apa baru tahu setelah ketipu? Saya tahu, kamu mau kemana hari ini? Pada entah bulan apa itu terjadi. Suami saya bilang mau ke Banten. Tapi saya nggak tahu setelah itu, karena suami saya lebih banyak di luar, jadi jarang bercerita. Setelah meledak, hampir meledak, saya tahu karena ada asisten suami saya yang belanja laptop. Saya tahu itu dan saya konfirmasi. Suami saya cerita. Itu aja sih Mas ya, sampai ke sini saya pantau karena suami saya cerita dan akhirnya terjadi seperti ini. Ya, ini kalau ini jelas-jelas sih kalau emang tadi benar purchasing tidak mengakui ada pengadaan ini berarti kan ini udah murni penipuan ya. Iya. Iya kan? Kalau emang benar di purchasing ini tidak Ada bilang rekaman kita juga. ada rekaman juga. Ada rekaman bahwasannya si AAS mengakui bahwasannya ini order fiktif. Order fiktif. Tapi alasan dia pada saat di rekaman itu ya Pak Ahmad ya, Iya. Ya. bilang order fiktif ini dilakukan karena beliau banyak hutang. Oh, dia ngaku. Iya. Ini seorang pejabat pemerintah nih. Iya. Iya. Itu makanya ada indikasi pun tanggal 20 Juli 2023, mohon maaf tanggal 20 Juli 2023 saya mengirimkan somasi pertama kepada Bapak AAS beserta istrinya. Oke, kenapa istrinya juga ikut? Karena istrinya terlibat dalam pentransferan dana fee. Jadi indikasinya 55 turut serta. Turut serta. Benar, dengan inisial DA. Oke, istrinya mentransfer fee Bukan, Pak Ahmad mentransfer Berarti fee-nya ke kepada istrinya. atas perintah si AAS. Jadi di sini ada beberapa Kenapa nama. ke istrinya? Padahal kan perantaranya blokernya bukan itu kan? Iya. Berarti Itu. pertanyaannya Apakah istrinya mengetahui juga? ya orang kadang istrinya kan kalaupun itu dana keluar lagi ke orang lain kan harus istrinya yang transfer. Benar. Betul. Ada banyak di sini yang Iya. ditransfer. Apalagi coba? Ada DA, ada AMR, ada AMR itu siapa? AMR itu siapa nih, Mbak? Mediator. Mediator tadi ya. Nah, Tadi. ada SWK, Iya. ada LA ini istri. SWK siapa? LSK itu orang mediator juga ya, Pak Ahmad ya? Kalau nggak salah istrinya WN ya. No, istrinya WN ada di LA. LA ini istrinya WN. Jadi para istri ini terlibat dana itu. Ini apa aja nih? Istri ibu rumah tangga saja apa pejabat juga? Nah, kalau ini indikasinya masih ibu rumah tangga. Yang hanya diam di rumah. Tapi menerima aliran dana tersebut. Makanya kita sempat somasikan untuk Ibu DA-nya sendiri selaku istri dari AAS. Dan kemarin dari AAS juga sudah komunikasi dengan saya, katanya mau mengganti dananya Pak Ahmad sebesar, kan total kerugian Pak Ahmad 345 juta. Tapi yang mau diganti hanya 302 juta. Udah tahu belum AAS nih kalau dia diadukan ke Mendagri? Belum. Ya. Dan baru saya boomingkan infokan di podcastnya KUIA ini. Oke, kita kan sebenarnya sama Mbak Cesa ini udah sempat ketemu minggu lalu ya. Benar. Kita udah diskusi soal ini. Benar. Ya. Dan pertanyaan lagi. Waktu dia akhirnya mengakui bahwa ini adalah order fiktif. Mas sempat bilang nggak, saya mau laporkan lah atau mau apa gitu? Nah, sudah, kalau tidak ada itikat kekeluargaan, masih mundur-mundur juga, ya mungkin sampai dia bikin surat pernyataan lah ya, surat pernyataan juga udah 1, 2, 3 kali, tidak ada realisasinya, saya sampaikan mungkin akan proses hukum. Oke. Terus dia komentarnya apa? Ya insya Allah mau saya bereskan. Nggak ada takutnya, nggak ada takut. Jangan dong, nggak ada. Iya, jangan dong atau melarang nggak Nggak ada. Dia bilang seperti itu, akan saya bereskan dengan janjinya seperti itu hari ini dia janji. Mungkin dia nggak nyangka Mas Ahmad juga seberani ini. Akhirnya. Iya. Iya kan? Karena korban-korban sebelumnya Oh, ada lagi? ada. Ini yang keempat. Korban-korban sebelumnya kenapa? Korban-korban sebelumnya yang ada di pemberitaan itu 3,7 miliar dan yang lainnya pun sudah melaporkan si AS ke Laptop juga? laptop juga, bahkan mereka 20 SPK-nya dihajar. Dan tidak melaporkan ke polisi? Tidak juga. Baru ke Kemendagri. Kenapa ya? Padahal Berharap uangnya kembali mereka. Padahal tetap aja di sini untuk delik pidananya tidak akan hilang. iya guys, 363. ini gue tuh ngangkat kasus penipuan udah bertahun-tahun nih ya.
Kalau tukang tipu ya tukang tipu. Kita bicara umum ya, tukang tipu itu Benar. tukang tipu. Ya, jangan berharap gitu lo nggak ngelaporin terus duit lo akan kembali. Justru lo laporin gitu kan. Iya. Karena walaupun nanti dia tetap pidananya kena, tidak menghilangkan perdatanya dan Benar. tanggungannya nggak hilang gitu kan. Jadi harus ada efek jerak. Seperti kemarin gue melaporkan MZ, Iya. ya kan? MZ. Gue laporkan, gue emang nggak berharap duit kembali, ya kan? Tapi akhirnya kemarin pas akhirnya pun gue cabut laporan karena sudah ada itikat baik dari dia. Dan ibu saya bilang udahlah cabut laporan. Ya udah saya maafkan. Ya, tapi jadi ini harus ada pelajaran. Ya udah saya Benar. buktikan kok gimana caranya kita lawan penipu. Ya. Karena penipu itu akan cenderung nih, kita bicara umum ya. Benar. Ini psikologisnya menarik ulur kita. Meyakinkan kita bahwa nanti gue bayar kok. Iya. Terus memberikan efek psikologis ke kita adalah kalau lo laporin duit gak akan balik nih gitu. Gue pasang badan aja gitu. Enggak menghilangkan, ya kan? Jadi harus berani. Dan buat korban-korban yang sebelumnya, saya encourage kalian untuk laporkan ini ke kepolisian juga. Kita kawal, Setuju. ya? Maju bersama. Iya dong. Apa yang membuat Mbak Jessa mau menangani kasus ini? Pertama gimana ya? Karena kita kan ada di Hotman 911 juga ya. Iya. Datang setiap orang berhak konsul ke kami, tidak kami pungut bayaran. Nah, kebetulan di sini kan membawa suatu instansi, Iya benar. entah oknum, entah sindikat, ini yang harus kita cari tahu. Kita harus bongkar nih sama-sama. Pemerintahan Indonesia tidak boleh sebobrok ini, ya toh? Iyalah. Masa pejabat bisa menggunakan sekelas kabit ya, bisa menggunakan kop surat dengan bebas, cap basah dengan bebas, bahkan sampai kejadian penyerah terimaan barang tersebut di kantor. Apa nggak ada sistem yang memperketat ini atau seperti apa? Itu anggap saja jangan jadi pengacara atau penasihat hukum deh, orang awam aja. Kenapa bisa terjadi? Ini kan korban ini kan percaya karena semuanya sudah disupport dengan nama instansi. Kalau kayak gini terus siapa yang mau percaya dengan pemerintah? Oh iyalah. Pemerintah juga harus bertindak tegas. Benar. Karena takutnya kan jadi ini mau bawa instansi pemerintah Benar. kan. Yang tidak melakukan malah tercoreng namanya. Iyalah kan pejabat itu kan pasti kalau saat dia menjabat satu instansi, satu kedudukan pasti kan membawa instansinya kan. Ya udah jadi intinya harus ditindak tegas. Iya. Kementerian Dalam Negeri harus bertindak tegas menurut saya sih ya. Iya. Kalau saya ya jadi pemerintah saya PTDH nih yang kayak Makanya begini. kami juga di sini datang memohon bantuan untuk Bapak Gubernur Provinsi Banten, Iya. Kak Uya Kuya, terus Iya. Bapak Kementerian Dalam Negeri Pak Tito, Tito Karnavian. dengan mungkin nanti pada saat kita telah melangkah ke pidana untuk pihak-pihak kepolisian di negara Republik Indonesia, ayo sama-sama kita maju, Betul. kita bongkar masalah ini apakah hanya satu orang atau sindikat. Sindikat. Artinya menurut saya sih bukan hanya AAS ini saja yang harus nanti Benar. diselidiki atau diproses. Benar. Tapi WN tadi yang menjadi mediator yang menerima dana juga harus Iya. juga kan? Ada beberapa banyak yang tadi saya bilang Kak Uya. Iya, banyak kan tadi. penerima transfer itu kan juga sebenarnya harus diselidiki. Dengan toh. istri-istri tadi. Benar, ada Iya, LA, iya, ada SWK, iya, ada WN, Iya. ada DA, ini Iya. banyak, ada AMR. Iya. Itu dari pihak kami aja. Nggak Oke. tahu nih kalau dari pihak yang korban-korban sebelumnya ataukah sama atau tidak. Tapi WN ini benar nggak dia dalam apa asisten pribadi salah mantan satu. ex gubernur? Jangan ngaku-ngaku aja. Kalau untuk sementara waktu dia memang mengakuinya itu. Entah Ngaku ya? menjual nama, Coba kita tanya nanti ya. VAT, Iya, ya kan? iya, Kita iya. nggak tahu nih benar atau tidak kan? Oke. Karena si klien saya sendiri kan ibaratnya jatuhnya orang awam. Oke, kalau menurut Mas Ahmad, antara WN dengan AAS ini sebetulnya hubungannya apa? Mereka dekat berarti kan? Ya kalau secara Pernah yang nggak saya ketemu lihat- bertiga tuh? Pernah. Apa? Gimana? Ya dekat, dia ngobrol seperti temen aja, udah lama lah gitu ya, udah kenal lama, ya, bisa manggil Pak sini sebentar gitu kan, kayaknya udah biasa familiar berkomunikasi. Iya, gitu. iya, iya, Jadi menurut saya sih ya kemungkinan bisa benar nih Mas Uya dia mengaku seperti itu. Karena pernyataan dari AS ini dia datang untuk membantu kesulitan AS. Oh si WN ini? Kok dia bisa tahu? Saya tanya seperti itu. Dia ditugaskan dari yang mungkin yang lebih senior dari WN ini. Iya. WN itu jadi selain asisten apa sih? Dia bukan pegawai negeri kan? Banyak indikasi, ada yang bilang dia staf ahli kabit, ada juga yang bilang dia orang luar, ada yang bilang juga dia asisten dari ex gubernur AT. Ah. Ya mungkin dia multifungsi atau multi talent.
Oh, hebat dong. Ya, belum pernah masuk ke hipnotis kau ya? Oh, iya, multitalentan. Saya kan multitalentan ya. Oh gitu ya. Iya, berarti semua yang terlibat di sini diduga terlibat harus diselidiki. Harus. Karena biar ini bisa tahu. seperti Mbak Ciesa tadi, ini perorangan apa sindikat? Benar. Karena, wah udah nih, bener-bener ini harus bener-bener nih Ayo kau ya, bongkar kita. bongkar. Bismillah. Dan buat korban-korban lainnya jangan takut untuk speak up di sini ya, Kak. Iya, Kau ya, iya. diperbolehkan dong. Kita sekarang negara demokrasi kok. Kalian Iya. berhak apa yang kalian rasakan diungkapkan asal tidak melanggar Betul. Undang-Undang Republik Indonesia. Betul. Ya, nanti juga kalau sampai udah lanjut lagi kasusnya, kejaksaan juga harus JPU-nya memberikan tuntutan yang semaksimal mungkin. Vonis hakimnya juga harus dikawal gitu. Benar kan. sekali. Betul Setuju. sekali. Jadi kesimpulan Mas? Kesimpulan saya secara pribadi mungkin pejabat oknum atau pemerintahan di instansi Provinsi Banten sudah menipu kita. Oke, kalau ya dari ceritanya sih tadi dia udah mengakui kan? Iya. Udah mengakui dia. Dan juga tadi diduga istrinya terlibat. Iya, Karena kan ada aliran dana ke situ kan? benar sekali. Ya, kalau misalnya istrinya merasa tidak terlibat, silakan klarifikasi ya kan? Bener kan? Boleh kita Iya. tunggu di sini klarifikasinya. Iya, iya. Oke. Kita tunggu saja dan tetap kawal kasus ini Mbak Ciesa. Siap. Ya, terima Pasti. kasih, Iya. Mas Kau Uya. ya. Salam buat Bang Hotman. Iya. Mbak yang sabar. Mbak ada yang ingin dikatakan terakhir mungkin? Kalau AAS ngelihat, Saya mau bilang, tolong kembalikan uang kami. Dan minta tolong untuk pemerintahan tegas dan adil. Dah, gitu aja. ya harus adil. Kita percaya hukum di negara kita tuh tegak dan adil. Iya. Ya. Mari kita berantas mental-mental oknum-oknum penipu di mana saja, ya. Mental-mental koruptor kita basmi, ya. Ya. Buat negara ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Saya Uya Kuya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu memang gila, lu sudah gila. Gue pikir gue yang gila, tapi lu malah lebih gila. Tuti, tuti, tukang tipu. Tuti, tuti, si tukang